Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tugas makalah kami yaitu tentang ibadah haji. Haji secara bahasa yaitu berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan menurut istilah, haji ialah berziarah ke tempat tertentu dengan melakukan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Dasar hukum ibadah haji. Dasar hukum ibadah haji yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud di sini adalah mampu secara fisik, mental, lahir, dan finansial atau ekonomi. Syarat dan rukun ibadah haji. Yang pertama yaitu syarat haji, diantaranya yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Balig atau dewasa, 4. Merdeka, 5. Kuasa atau mampu melakukannya. Yang kedua yaitu rukun haji. Rukun haji diantaranya yaitu ada ihram, ada wukuf di padang Arafah, ada tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, dan yang terakhir adalah tahalul atau mencukur rambut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Makna istitoah. Telah kita ketahui bahwasanya dalam melaksanakan ibadah haji kita haruslah memenuhi syarat dalam melaksanakannya. Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya dalam berhaji kita harus mampu hal tersebut, dikenal dengan makna istitoah, di mana makna tersebut berkaitan dengan mampunya kita melaksanakan ibadah haji baik secara fisik, mental, maupun finansial, dan adanya kemauan dari diri kita untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Perbedaan haji dan umroh. Selain ibadah haji, ada pula yang dikenal dengan ibadah umroh. Meskipun kedua hal tersebut sama-sama mengunjungi Baitullah, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam hal tersebut. Di antaranya berdasarkan hukumnya. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib setiap muslim yang mampu. Dosa hukumnya bagi orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakannya. Sedangkan umroh hukumnya sunnah muakkad yang baik jika dilaksanakan umat muslim, namun jika tidak dilaksanakan pun tidak masalah. Berdasarkan rukunnya, dalam ibadah haji terdapat 5 rukun haji yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan tahalul yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat sah ibadah haji, dan apabila salah satu rukun haji tersebut tidak dilaksanakan maka haji tidak sempurna. Sedangkan rukun umroh adalah niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. C. Waktu pelaksanaannya. Ibadah haji hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan dilaksanakan umat muslim sedunia pada awal bulan Syawal sampai pada hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan kapan saja tanpa ada rentan waktu yang membatasi. D. Berdasarkan kewajibannya. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat 5 kewajiban yang harus dilakukan. Di antaranya niat ihram dari mikot sesuai batas area yang telah ditentukan berdasarkan asal wilayah jamaah. Menginap di Musdalifah, menginap di Mina, tawaf, wado, dan melempar jumroh. Sedangkan dalam umroh kewajibannya yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. G. Larangan selama berhaji dan umroh. A. Larangan haji. 1. Memakai pakaian yang dijahit dan memakai penutup kepala bagi laki-laki yang sedang ihram. 2. Menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan yang sedang ihram. 3. Memakai wangi-wangian bagi pada badan atau pakaian. Potong kuku. 6. Bersetubuh. 7. Menikah dan menikahkan atau menjadi wali. 8. Berburu atau membunuh binatang, menebang pohon atau memotong rumput. B. Larangan umroh bagi laki-laki. Yang pertama, mengenakan alas kaki yang tertutup hingga mata kaki. 2. Memakai pakaian berjahit. 3. Menutup kepala.
bagi perempuan, 1 memakai sarung tangan, 2 menutup mata. Bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama mencukur atau mencabut rambut di badan, yang kedua menggunakan wangi-wangian, 3 bercumbu atau bersetubuh, 4 menggunting kuku, 5 memburu. Baik, ini merupakan gambaran dari Bukit Sofa dan Marwah. Setiap kali perjalanan menuju Sofa dan Marwah, hitungannya 1. Marwah menuju Sofa, hitungannya 2. Begitupun seterusnya. Dan setiap menemui pilar hijau seperti pada gambar di atas, dianjurkan bagi laki-laki untuk berlari kecil, sedangkan bagi perempuan berjalan cepat. Ketika hendak mau mendaki Bukit Sofa, sebelum memulai sa'i, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Setelah itu, kita berjalan menuju Bukit Sofa, terus menghadap Ka'bah dengan membaca doa. Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzab wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ketika melakukan sa'i dari Sofa ke Marwah dengan membaca zikir, kita akan bertemu dengan 2 pilar hijau, dan disunatkan untuk laki-laki lari-lari kecil dan untuk perempuan berjalan cepat dengan membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahul azizul akram. Ketika sampai di Bukit Marwah, menghadap ke arah Ka'bah, kemudian membaca takbir dan tahlil sebagaimana yang dibacakan di Bukit Sofa tadi. Lakukan sa'i dengan 7 kali balikan yang berakhir di Bukit Marwah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Sekian dari kelompok kami, semoga ada hikmah dan manfaatnya khususnya untuk kelompok kami, umumnya untuk rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua ditakdirkan untuk berziarah ke tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, amin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, itu semua kehilapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.